Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dari kelas Sistem Informasi C dengan NIM 41200043. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan yaitu hasil UAS MBD, Manajemen Basis Data, yang diampu oleh dosen Pak Nufan. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Kita buka molennya. Nah, di molen tertera petunjuk pengerjaan soal. Jadi kita mengerjakan soal MBD ini ada sebuah kolom yang akan kita gunakan untuk pengerjaan soal ini. Yang terpenting yaitu mengikuti instruksi atau petunjuk pengerjaan soal. Soal akan disebarkan secara daring dan dapat dikerjakan. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan soal. Nah, yang ketiga, soal bisa dikerjakan di laman ujian MBD 21. Ini halamannya sudah saya buka. Kita kosongi dulu. Oke, kita lanjut. Yang keempat, disediakan 4 tabel dalam database, yaitu mahasiswa, kota, kelamin, asal JK. Jadi gini teman-teman, kita disediakan 4 tabel. Nah, 4 tabel ini yang akan menentukan bagaimana kita menyelesaikan soal 1, soal 2, dan soal 3. Contohnya soal 1 ini, kita disuruh menampilkan 68 baris dari hasil kode SQL ini yang isinya ada NIM, nama depan, nama sisa, jenis kelamin, sama asal kota. Oke, jangan lupa 68 baris. Oke. Nah, untuk soal kedua, kita sebentar teman-teman, masih loading. Sama soal ketiga. Jadi kita ditentukan disuruh menampilkan beberapa kolom yang digunakan untuk menampilkan beberapa data mahasiswa. Nah, dalam perekaman video tersebut kita wajib menampakkan wajah seperti saya kali ini. Yang kedua, bersuara, dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan penutup mulut atau masker seperti itu. Nah, untuk hasil video tersebut bisa diupload melalui YouTube atau Google Drive. Nah, ini yang soal kedua teman-teman. Kita disuruh menampilkan 2 baris, yakni jenis kelamin sama jumlah. Ada laki-laki, perempuan. Jadi jumlah laki-lakinya harus 46 dan jumlah perempuannya harus 22, seperti yang di soal. Nah, untuk soal ketiga, kita diminta untuk menampilkan 12 baris, yaitu ada kolom asal kota sama jumlah mahasiswa. Ada Jombang, Mojokerto. Nah, oke, kita masuk ke soal tadi. Terakhir pengumpulannya itu hari Kamis 30 Juni, ya hari sekarang. Saya baru sempat mengerjakan itu tadi malam karena hari-hari kemarin masih mengerjakan proyek dari ujian dari dosen lain gitu. Oke. Dan instruksi yang terakhir yaitu bila kurang jelas dengan ketentuan bisa menghubungi Pak Nufan atau dosen pengampu. Oke. Kita langsung masuk saja ke kolom pengerjaan ini. Nah, dasar yang kita harus ketahui dari 4 tabel tersebut, ada tabel mahasiswa, kota, kelamin, asal, sama JK. Bagaimana kita untuk mengetahui isi dari tabel tersebut? Oke, kita masuk saja. Kita ketik select from mahasiswa. Oke, kita jalankan. Nah, jadi isi dari tabel mahasiswa itu ada NIM, ada nama, kumpulan dari mahasiswa sistem informasi. Nah, untuk isi dari tabel asal, isinya ID kota sama NIM. Nah, untuk kota, kelamin, sama JK. Oke. Kota.
Nah, jadi seterusnya akan berisi tersebut. Jika kelamin akan isinya kelamin, perempuan, dan laki-laki. Nah, untuk jenis kelamin maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ID kelamin sama NIM. Oke, kita langsung aja masuk ke soal teman-teman. Nah, ini nih, kita bahas nomor 1. Kita disuruh menampilkan 68 baris. Ada NIM, nama depan, nama sisa, jenis kelamin, asal kota. Nah, jawaban dari ketiga soal ini sudah saya rangkum, saya jadikan satu. Oke, kita langsung masuk saja ke halaman untuk menampilan ini. Nah, untuk jawaban sudah saya siapkan. Kita kopas saja teman-teman, nanti kita jelaskan. Oke, kita kopas. Kita jalankan. Nah, untuk kode seperti ini. Select a.nim substring index a nama depan, trim subster a nama, locates nama, as nama siswa, kelamin, as jenis kelamin dan kota. Dan di bawah ini ada inner join ini. Oke, saya jelaskan. Yang penting ininya keluarnya sama seperti yang dicontohkan soal, yaitu 68 baris. Ada NIM, nama depan, nama sisa. Nah, ini oke, muncul. Oke, kita jelaskan. Select. Nah, select ini untuk menampilkan. Nah, A ini apa? A ini adalah nama alias dari from mahasiswa. Seperti ini. Nah, sedangkan substring. Nah, gini teman-teman. Mungkin dari beberapa PPT yang di-share Pak Novan mungkin tidak ada yang pengenalan tentang substring. Oke, saya contohkan saja. Substring itu digunakan untuk memotong hasil query. Jadi kenapa saya menggunakan substring? Karena di sini nama depan dituntut untuk beberapa dan sisanya akan berada di kolom nama siswa. Oke. Untuk loket ini sudah dijelaskan sama Pak Novan di PPT tersebut. Oke, nanti kita jelaskan. Yang penting teman-teman tahu as ini sama, yaitu alias, bisa dipakai. Nah, sedangkan B ini apa? Mungkin teman-teman bingung, B ini apa kok pakai B, kenapa nggak pakai X atau pakai Z atau pakai W atau apa? Nah, ini cuma nama alias teman-teman untuk mempermudah teman-teman untuk mengerjakan ini, yakni B yaitu kata alias ganti dari JK, yaitu tabel yang tadi. Nah, untuk C kata ganti dari asal dan seterusnya, ada D ada E. Nah, inner join sendiri ini apa teman-teman? Nah, sudah saya buka yang dari Pak Novan, yaitu penjelasan tentang inner join. Nah, inner join itu apa? Yaitu digunakan untuk menggabungkan baris dua atau lebih tabel berdasarkan relasi. Nah, yang penting ada relasi dari beberapa tabel. Kita bisa menggunakan untuk menampilkan ini. Kenapa? Untuk menampilkan beberapa tabel ini kita ditentukan untuk beberapa relasi. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari inner join. Nah, untuk order by name as tentunya teman-teman masih bingung. Loh, kenapa kok pakai order loh? Kenapa kok pakai ASC? Nah, ini tentunya ini untuk urutan. Teman-teman bisa buka dari PPT yang disebarkan oleh Pak Novan. Nah, di bab 7 aggregation dan manipulation. Di sini ada penjelasan mengenai grup B, order B. Nah, kita tadi menggunakan order B, yakni by name ASC. Maksudnya kita untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria atribut tertentu, ya urut dari A sampai Z. Oke, teman-teman mungkin sudah paham. Oke, itu penjelasan dari soal pertama. Nah, untuk penjelasan soal kedua, yaitu kita disuruh menampilkan dua baris, jenis kelamin sama jumlah. Nah, jumlah ini apa? Ini jumlah yang didapat dari penjumlahan atau penggolongan atau pengelompokan dari data mahasiswa. Laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, seperti itu teman-teman. Nah, untuk jenis kelamin sendiri ini
diambil dari tabel database tadi yang kelamin. Oke, kita langsung saja masuk ke laman web. Kita hapus teman-teman. Sebentar, kita hapus. Oke, jawabannya sudah saya sediakan. Oke, kita tinggal kopas, nanti saya jelaskan. Nah, oke. Untuk tampilan sudah sama teman-teman, sama seperti tabel 2 baris. Maaf, ini yang soal nomor 3 teman-teman. Itu loncatan nomor 3. Oke, gak apa-apa, kita langsung bahas nomor 3 aja. Nomor 3, kita dituntut menampilkan 12 baris jumlah mahasiswa sama kotanya ini. Yang kita ini sudah sesuai. Jombang ada 25 2 mahasiswa, Mojokerto ada 5, Sumeneb ada 2, dan yang lain satu-satu. Oke, kita jelaskan. Dalam kode SQL yang saya tampilkan di soal nomor 3 ini sama seperti tadi. Kenapa saya menggunakan A, ada B. Nah, jadi ini hanya alias teman-teman untuk mempermudah. Misal kita tulis select asal titik kota atau select kota titik kota, itu kan aslinya bisa, cuman saya mempermudah agar teman-teman bisa paham seperti itu. Jadi select A, kota as ini alias asal kota, kita kasih nama di sini kon. Nah, teman-teman mungkin belum tahu apa itu kon. Kon itu digunakan untuk menghitung jumlah. Banyak sih variasi kon, ada kon if, ada kon bisa bergabung dengan operator lain, seperti itu. Nah, sebentar. Oke, ada telepon teman-teman, maaf. Oke, kon sudah dijelaskan sama Pak Novan di sebelah sini teman-teman. Yang penting teman-teman paham sama modul yang dibagikan Pak Novan. Insya Allah nanti kita, nah ini teman-teman, sudah saya buka. Digunakan untuk menampilkan jumlah baris dari kolom. Nah, kon ini variasinya banyak. Nanti bisa dibuka di Google atau di Mozilla, banyak banget variasinya. Yang penting kita pahami dasar ini, yaitu kon digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan kolom. Oke. Jadi teman-teman bisa udah paham kan tentang kon. Nah, untuk inner join tadi sama untuk menggabungkan dua tabel. Nah, untuk yang B ini sama nama alias dari asal. Oke, kita join grup B seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Order B, nah kon dex tadi kan ada ASC, ada DSC. Nah, DSC ini kebalikannya dari ASC. Kalau di ASC tadi kan apa namanya A sampai Z. Nah, ini balikannya Z sampai A. Sebentar teman-teman. Oh, di sini. Yang penting teman-teman baca. Nah, ini ASC. A sampai Z, kalau DSC Z sampai A. Oke. Teman-teman udah paham ini. Kita langsung masuk ke soal 2 yang kelewatan tadi. Kita aja masuk dari kode SQL yang sudah saya jelaskan. Ctrl C, kita masuk ke laman, kita hapus semua dulu, copy. Nah, ini sudah sama teman-teman dari soal nomor 2. Kita disuruh menampilkan 2 baris laki-laki perempuan, jumlahnya 46 22. Di sini sama laki-laki perempuan 46 22. Oke, kita jelaskan langsung teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di soal 1 sama 3. Ini select A ini alias, kelamin as, sama alias juga. Kon. Mungkin teman-teman masih bingung, nanti bisa langsung saja buka di modulnya Pak Novan yang tadi bab 7 kalau nggak salah, tentang kon, jumlah, from, kelamin, inner join sama untuk menggabungkan tabel. Nah, group by ini untuk mengurutkan. Cukup mudah kan teman-teman. Jadi seperti ini kodenya, bisa dipahami juga dari penjelasan awal, bisa diulang-ulang dari video
yang saya jelaskan di awal. Yang penting teman-teman itu tahu dasarannya. Ada di modul di join tabel, modul 8, modul 7. Yang penting teman-teman tahu. Dan yang terpenting, tak kalah penting, ini teman-teman, dari database ini kita harus tahu mahasiswa ini isinya apa, kota ini isinya apa, kelamin isinya apa, asal isinya apa, JK isinya apa. Sudah saya rangkum. Kalau di mahasiswa ini isinya ada NIM sama nama. Untuk kota isinya ada ID kota sama kota. Untuk kelamin isinya ID kelamin sama kelamin. Untuk asal isinya ID kota sama NIM. Nah, untuk JK isinya ID kelamin sama NIM. Jadi bagaimana cara kita untuk menggabungkan beberapa tabel? Kita pakai join table, kita pakai inner join, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa langsung enggak sih, ini kan buat pribadi Pak Novan, jadi langsung saja bisa langsung tanya ke Pak Novan teman-teman gitu. Sekian penyampaian soal ujian mobil basis data yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.